Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Belakangan ini banyak orang mulai melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan suatu perusahaan. Kesuksesan finansial yang bisa diperoleh dari membangun usaha sendiri mendorong orang untuk memulai usaha mereka sendiri. Banyak kisah sukses para pengusaha yang berjuang dari nol dan harus melewati jalan yang panjang serta berliku sebelum akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita yang ingin menjadi pengusaha dan menjajal dunia wirausaha. Di sini kalian bisa menyimak cerita pengusaha-pengusaha sukses dari tanah air yang berskala menengah hingga besar, tua maupun muda, yang rata-rata memulai dari bawah dan serta sulit sebelum mencapai kesuksesan yang sekarang. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, Bob Sadino. Terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino, termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus asa, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman dari tetangga, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Yang kedua, Susi Pujiastuti, perempuan kelahiran 1965 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah Presiden Jokowi, adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya dari bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, yaitu di Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Bu Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Bu Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Jenis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat ataupun laut. Bu Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter.
Yang ketiga, Reza Nur Hilman. Bagi yang belum mengetahui nama ini, mungkin kamu lebih mengenal keripik setan, Maicih. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010, seorang diri saat berusia 23 tahun, dengan modal awal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya ini ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran yang sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produksinya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci suksesnya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual, sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maicih di dunia maya. Baru setengah tahun saja omset Maicih bisa mencapai 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis, bukan? Yang keempat, Suni Kamengmao. Kamu pernah mendengar tas tangan merek Robita? Tas Robita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura tersebut. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Suni Kamengmao, pemuda asal Nusa Tenggara Timur, NTT. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Suni mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama ia pun diangkat menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal ia dipekerjakan di hotel tersebut, karena di sana ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Yang kelima, Gibran Rakabuming. Saat ini nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di luar fakta bahwa ayahnya adalah Bapak Insinyur Joko Widodo, adalah seorang presiden negara Republik Indonesia, Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chilipari. Sebelum menjabat menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya presiden Republik Indonesia. Ayahnya yaitu Joko Widodo merupakan pengusaha mebel, namun Gibran memilih untuk merintis usaha sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank dan dengan modal pinjaman tersebut, ia pun memulai Chilipari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chilipari sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Yang keenam, Nicholas Kurniawan. Nama Nicholas Kurniawan mungkin belum terlalu familiar di telinga kalian. Namun saat ini di usianya yang masih sangat muda, ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan terlilit utang, dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya.
Sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan. Jatuh bangun dan bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 SMA. Ia mulai bangkit kembali dan mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kaskus. Meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, bisnis ikan hias Nicholas kini sudah mencapai luar negeri dan dalam sebulan omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta. Yang ketujuh, Hamzah Izul Haq. Pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil, ia sudah terlihat memiliki bakat bisnis, yakni dengan penjualan kelereng, petasan, hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis pelajar ketika masih duduk di bangku SMA, Hamzah ditawari usaha waralaba bimbingan belajar oleh seorang pemuda yang juga masih muda namun sudah memiliki bimbingan belajar dengan 44 cabang. Dengan modal uang 5 juta dan pinjaman 70 juta dari ayahnya, ia membeli salah satu cabang yang kebetulan ditawarkan untuk diambil alih seharga 175 juta. Sisanya yang sebesar 100 juta dibayar dengan dicicil dari keuntungan setiap semester. Usahanya itu semakin berkembang dan kini Hamzah sudah memiliki 3 lisensi waralaba bimbel dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Sejak akhir 2011, bisnis Hamzah telah resmi berbadan hukum dengan nama CV Hamasa Indonesia. Pemuda 22 tahun ini menjabat sebagai direktur utama. Yang kedelapan, Yasa Singgi. Terlahir dari keluarga biasa saja, anak kelahiran 1995 ini memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis sejak sangat belia. Sejak usia 15 tahun, setelah ayahnya terkena serangan jantung dan harus dioperasi, ia mulai mencari uang sendiri dengan menjadi pembawa acara di berbagai acara ulang tahun dan musik. Selain itu, masih di usia yang sama ia mulai bisnis online dengan menjual lampu hias, namun tidak bertahan lama karena persoalan pemasok. Setahun kemudian, di usia 16 tahun, Yasa beralih ke bisnis mode. Sempat jatuh bangun dan diremehkan orang, hingga rugi ratusan juta rupiah dari berbagai bisnis. Sebelum akhirnya ia berhasil membangun brand pakaian sendiri dengan mengusung nama Men's Republic. Selain itu, ia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama MS Consulting serta kompleks perumahan dalam bentuk kafling tanah di Bogor. 9. James Prananto. Siapa yang tidak cinta dengan kopi kenangan? Ya, kopi kekinian ini berdiri sejak 2017 oleh James Prananto bersama 2 rekannya yaitu Cynthia Khairunisa dan Edward Tirta Nata. Store pertama kopi kenangan ini berada di Menara Standar Karteret, Jakarta Selatan. Dengan rasa kopi yang sangat khas dan packingnya yang sangat simpel tapi menarik ini membuat kopi kenangan disukai banyak kalangan. Omset penjualan kopi kenangan yang semakin meningkat membuat James serta rekannya berhasil memiliki hampir 100 gerai yang tersebar di kota-kota Indonesia. Bahkan saking suksesnya kopi kenangan, ada salah satu platform Arif berani menyuntikkan dana. Yang ke-10, Dea Valencia. Biasanya batik kurang diminati karena dianggap motif dan modelnya yang jadul. Namun berkat keahlian Dea Valencia, fashion batik didesain dengan model yang sangat cantik. Alhasil banyak orang yang menyukai batik dari hasil karyanya. Dia sendiri memulai usaha batik kultur sejak usianya masih 19 tahun. Ide desain batik yang menarik menjadi dirinya pengusaha batik yang sukses. Saking larisnya, omset penjualan dari batik saja bisa mencapai ratusan juta per bulan. Yang ke-11, Hendy Setiono. Berkat Hendy Setiono, kini semua kalangan bisa menikmati salah satu makanan khas Turki, yaitu kebab. Setiap saat dengan harga yang sangat terjangkau tapi harganya ramah di kantong. Awalnya Hendy mendirikan kebab Baba Raffi pada tahun 2007. Dengan keahlian dalam berbisnis dan banyak yang menyukai kebab, Hendy mulai membuka franchise kebab Baba Raffi dengan modal mulai 4 jutaan saja. Dengan sistem penjualan seperti ini, Hendy sudah memiliki 1.200 lebih outlet yang tersebar di Indonesia dan luar negeri seperti Malaysia, Cina, Filipina, dan Sri Lanka. Yang ke-12,
Sukyatno Nugroho. Siapa yang tidak kenal Es Teler 77? Restoran besar yang menyajikan menu makanan khas minuman Indonesia ini ternyata mulanya hanya merupakan warung makan sederhana. Bermodal dari resep dan kemampuan masak ibu mertuanya, Sukyatno Nugroho mulai membuka pintu kesuksesannya, pantang menyerah dan terus melakukan inovasi. Membuat warung makan Sukyatno terus dicari hingga akhirnya warung makan tersebut sukses berdiri di hampir setiap sudut mal di kota besar. Kesuksesan ini pun tak mungkin Sukyatno Nugroho dapatkan tanpa dukungan istri dan ibu mertuanya. Yang ke-13, Ahmad Zaki. Sering belanja di Bukalapak atau dengan nama besar Bukalapak? Ya, Ahmad Zaki merupakan orang di balik perusahaan e-commerce ini. Selain menjadi pendiri, Ahmad Zaki pernah menjadi CEO dari Bukalapak. Menjadi pendiri dan CEO Bukalapak bukanlah pekerjaan instan dan mudah, layaknya membalikkan telapak tangan. Ahmad Zaki telah memiliki ketertarikan pada pemrograman sejak dirinya masih berada dalam bangku SD. Tidak hanya tertarik, bahkan ia pun sudah mengenal berbagai alat dan teknologi pemrograman. Ia pun kemudian mengambil pendidikan tinggi di ITM dan kemudian setelah lulus ia menjadi konsultan IT yang berfokus pada pengembangan website, aplikasi, dan juga pemasaran digital. Karirnya pun berkembang hingga pada tahun 2010, Ahmad Zaki bersama Nugroho Haru Cahyono mendirikan Bukalapak. Sejak itu ia pun menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Yang ke-14, Sinta Nurfauzia. Sinta Nurfauzia adalah CEO dan CEO founder Lemonilo, sebuah merek gaya hidup dan produk konsumen berbasis kesehatan. Salah satu produk Lemonilo yang paling mudah ditemui pasaran adalah mie instan sehat. Produk mie instan Lemonilo dibuat dengan orientasi sebagai produk yang terjangkau, sehat, dan praktis. Sinta Nurfauzia memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah bekerja sebagai pengacara atau konsultan hukum. Berpendidikan jalur Sinta dari karyawan menjadi wirausaha kuliner dimulai pada tahun 2016. Lemonilo adalah bisnis kuliner pertama Sinta yang langsung sukses di pasar karena inovasinya. Lemonilo dianggap sukses bermain di ceruk pasar mie instan sehat yang umumnya diisi oleh ibu rumah tangga yang sadar akan isu kesehatan dalam mie instan. Walaupun dikenal dengan produk mie instan sehat, Lemonilo juga mengembangkan sederet produk makanan lain seperti kaldu penyedap makanan, kopi, cemilan kacang, dan berbagai produk lainnya. Variasi produk Lemonilo terbagi dalam 4 kategori utama, yaitu mie, bahan dapur, cemilan, dan minuman. Para pengusaha sukses tadi tidak serta-merta langsung sukses dalam menjalankan bisnis mereka ya, terutama pada saat baru memulai bisnis. Mereka juga pernah mengalami yang namanya tantangan dan kegagalan. Dalam membangun bisnis mereka, kalian yang ingin memulai bisnis sendiri adalah berikut beberapa tips yang juga dilakukan banyak pengusaha sukses dalam memulai bisnisnya. Yang pertama, memulai dari yang kecil. Saat ini, banyak pengusaha sukses memulai bisnis mereka dalam skala kecil. Memulai dengan bisnis kecil, kemungkinan kamu akan belajar terlebih dahulu. Meski memulai dari yang kecil, tips awal menjadi pengusaha sukses ini tetap membutuhkan strategi. Kamu dapat mengembangkan strategi untuk produk atau layanan yang ditawarkan, lalu membangun hubungan dan pelanggan yang setia. Bisnis yang dijalankan dapat tumbuh dan berkembang dari sana. Yang kedua, selalu terlibat dalam setiap aspek usahamu ya. Penting untuk berperan aktif dalam bisnis yang dijalankan agar bisa menjalani perusahaan yang sukses. Namun bukan berarti Anda harus melakukan semuanya sendiri. Kamu dapat mendelegasikan kepada orang lain apa yang tidak dikuasai. Namun kamu tetap ingin memahami bidang pekerjaan orang yang didelegasikan agar dapat memberikan arahan yang tepat untuk kemajuan bisnis. Yang ketiga, membangun relasi bisnis. Jangan takut untuk meminta bantuan. Itu salah satu rahasia menjadi pengusaha yang sukses. Dengan menemukan hubungan, kamu mungkin mendapatkan bantuan untuk mengembangkan bisnis yang sedang berjalan. Selain bertemu atau mencari secara langsung, kamu juga bisa memanfaatkan platform online. Kamu dapat memulai percakapan atau terhubung dengan orang-orang yang baru. Ini mungkin dapat tidak menyenangkan dan canggung pada awalnya, tetapi semakin kamu melakukannya, semakin mudah menjadikannya. Yang keempat, selalu berusaha mengembangkan diri. Rahasia menjadi pengusaha sukses selanjutnya adalah terus mengembangkan diri. Setiap pengusaha sukses membutuhkan ketangkasan bisnis, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan metode
proses, atau teknologi baru untuk membuat bisnis mereka lebih kuat dan efisien. Kebutuhan pasar selalu dinamis, dunia bisnis dan konsumen selalu berubah, dan apa yang berhasil bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan yang lalu mungkin tidak berhasil di keesokan hari, ketika peluang baru muncul untuk meningkatkan produk mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar secara lebih baik. Memang banyak yang mengatakan tidak semua orang punya bakat menjadi pengusaha, namun menilik dari kisah-kisah tadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, bukan murni dari bakat. Ya, semoga kisah inspiratif dari para pengusaha sukses tadi dapat kamu petik hikmahnya dan menjadi suatu motivasi bagimu untuk mencoba sendiri terjun di dunia usaha yang tidak ada batasnya ini. Semoga kalian pun bisa menjadi pengusaha yang sukses seperti mereka. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.